Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG batch 3 tahun 2025, izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bagus Irawan. Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 2 Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Saya adalah mahasiswa PPG batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 25011110879. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG batch 3 tahun 2025 yang saya tayangkan pada tanggal 12 Oktober 2025 di kelas 6 dengan tema Indahnya Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beriman kepada qada, qadar, dan juga takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan diri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah makan? Sudah. Jadi hari ini adalah pembelajaran kita materi atau pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Saya baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Setelah itu kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Maka anak-anak Pak minta untuk berdiri. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri dan dipandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
Kaila, Hadir. Rahil, Syifa, Hadir. Najwa, Hadir. Anggun, Anggi, Hadir. Maika, Hadir. Aini, Hadir. Akila, Hadir. Nadira, Hadir. Rizky Alfian, Hadir. Sadid Habibi, Hadir. Miftahur Rahmat. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Tidak ada yang izin dan tidak ada yang sakit. Semoga anak-anak juga ke depan bisa sehat biar bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa kembali. Nah, sebelum kita lanjut masuk ke pembelajaran, ayo kita semuanya berdiri, kita melakukan SBD dulu. SBD ya. SBD, ayo semua berdiri. Kita tepuk semangat dulu. Ya, masih semangat ya pagi-pagi ya. Awal-awal. Ayo tepuk semangat. Lagi tepuk semangat. Nah, ayo semuanya duduk kembali. Semangatnya masih menggebu-gebu ya. Ya. Paham? Nah, setelah itu Pak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi kita punya tujuan pembelajaran, ya. Coba anak-anak perhatikan anak-anak perhatikan di papan, di layar. Kita punya tujuan pembelajaran. Jadi coba Pak mohon untuk anak-anak mengamati. Dibaca coba Anggi. Yang pertama, tujuan pembelajarannya apa? Menjelaskan arti iman kepada kodok dan kodar. Coba Sadid. Tujuan pembelajarannya dibaca. Menjelaskan nomor 2. Menjelaskan jenis kodok dan kodar dengan contohnya. Nah, yang ketiga dibaca semuanya. Menjelaskan hikmah iman kepada kodok dan kodar. Nomor 4. Membuat paparan tentang iman kepada kodok dan kodar. Nah, nomor 5. Menumbuhkan sikap rendah hati, sabar dan optimis sebagai bentuk keyakinan terhadap kodok dan kodar. Nah, jadi anak-anak, materi kita pada siang hari ini adalah kodok, kodar dan juga takdir. Ya, jadi ini tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya Pak akan memberikan pertanyaan sebelum memulai pembelajaran. Jadi ini namanya pertanyaan pemantik. Ya, coba kalian perhatikan yang ada di papan. Ini ada pertanyaan. Ya. Apakah kalian masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Masih, ya. Apa? Kita bahas apa kemarin? Surah Al-A'la. Nah, kita membahas tentang hafalan surah Al-A'la. Nah, sekarang Pak nanya nih, apakah kalian merasa sedih ketika ditinggalkan? Ayo. Ada yang merasa sedih nggak? Ada yang pernah ditinggalkan? Ada. Iki pernah ditinggalkan sih? Nah, ya, bagaimana perasaan sedihnya? Sedihnya tuh nangis apa gimana? Ada yang pernah galau? Ya, intinya ketika merasa ditinggalkan kalian merasa sedih. Ya. Setelah itu, bagaimana cara kalian mengatasi hal tersebut? Bagaimana cara kalian mengatasi ketika kalian sedih? Zikir, terus sholat, terus apa lagi? Tadarus, ada lagi? Iki apa lagi? Main bola. Main bola, Sadid? Main bola, Mif? Main game, Mif? Main game. Meka main apa Meka? Nah, yuk. Terus
Sekarang menurut kalian, mengapa kita harus bersyukur atas nikmat Allah meski kadang kita itu masih merasa kekurangan? Kenapa? Kenapa kita itu mesti bersyukur? Karena apa? Ayo. Karena di atas langit masih ada langit. Ya, kita harus melihat ke bawah. Ya. Contohnya, misalnya nih, Sadid punya Android. Sadid harus bersyukur punya Android. Kalau Sadid nggak bersyukur, ini harus upgrade, minta iPhone 15. Itu tandanya orang tidak bersyukur. Jadi kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Ya, baik, anak-anak. Hari ini kita akan membahas kodok, qadar dan juga takdir. Ya, akan Pak tampilkan di video pembelajaran. Nanti kalian mengamati video pembelajaran yang Pak tampilkan dan Pak minta anak-anak memperhatikannya ya. Dengan hikmah Pak minta anak-anak lebih fokus untuk perhatikan video yang Pak tampilkan. Ayo. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kali ini kita akan membahas iman kepada qadar dan qadar. Sebelumnya kita akan mengenal dan mengulang kembali tentang rukun iman. Ada berapa? Ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada qadar dan qadar. Pembahasan kali ini adalah rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada qadar dan qadar. Ada yang soleh dan solehah. Pernahkah anak-anak membayangkan kenapa anak-anak lahir di Indonesia, bukan lahir di Jepang misalnya, bukan lahir di Korea misalnya? Pernahkah anak-anak berpikir kenapa saya lahir dari orang tua yang saat ini, bukan lahir jadi anaknya presiden misalnya? Nah, yang soleh dan solehah itu merupakan foto ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akan bahas apa pengertian qadar dan apa pengertian qadar. Secara bahasa, qadar adalah hukum, artinya ya. Qadar artinya hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan dan penciptaan Allah. Secara istilah, qadar artinya ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya. Jadi anak-anak sebelum lahir ke dunia itu sudah ditetapkan oleh Allah terlebih dahulu bahwa anak-anak akan lahir dari orang tua yang sakit. Gitu. Pengertian qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan dan ukuran. Secara istilah, qadar adalah perwujudan dari qadar atau ketetapan Allah. Iman kepada qadar dan qadar yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi atas makhluk ini, atas diri kita, dan anak-anak merupakan ketentuan, ketetapan dan kehendak dari Allah. Lalu apa hubungan qadar dan qadar? Hubungan qadar dan qadar merupakan cahaya, sedangkan qadar itu adalah apa yang sudah terjadi. Anak soleh yang solehah, kita akan membahas contoh qadar. Yang pertama, adanya pergantian siang dan malam. Ini namanya contoh
Kodok. Ya, adanya siang dan malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adanya kematian setiap makhluk. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Namun kapan dan di mana seseorang itu mati, tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali Allah. Yang ketiga, perputaran bumi, bulan, dan planet pada porosnya. Ada yang soleh dan salehah. Yang keempat adalah matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Itulah anak semuanya contoh dari qada Allah Subhanahu. Ini contoh dari kodok ya. Kodok itu menetapkan Allah yang tidak bisa dirubah. Contoh qadar itu jika anak-anak menginginkan juara kelas, menjadi anak yang pintar, nilainya bagus semuanya, maka tentu anak-anak harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak ada orang yang bermalas-malasan, tidak mau belajar, hanya jadi bagus. Ya. Maka menginginkan nilai yang bagus harus belajar dengan sungguh-sungguh. Contoh yang kedua, jika ingin hidupnya sukses, maka harus berusaha dengan tekun. Contoh yang ketiga, jika ingin tercapai cita-citanya, harus rajin berdoa dan pantang menyerah. Anak-anak yang menjadi dokter misalnya, harus rajin. Nah. Bagaimana anak-anak? Paham? Nah, akan Pak jelaskan kembali dan juga akan Pak berdiskusi bersama kalian dari apa yang sudah Pak tampilkan di video pembelajaran tadi tentang iman kepada qada, qadar, dan juga takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, di video yang sudah Pak tampilkan, ada yang tahu, yang paham apa itu qada? Qada adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah, yang sudah ada sejak zaman azali. Jadi contohnya apa tadi? Adanya pergantian siang dan malam. Terus manusia yang hidup akan meninggal. Setiap yang hidup akan meninggal. Maka itu adalah contoh dari qada. Dan yang kedua, qadar. Qadar Allah, ya. Qadar Allah itu adalah ketetapan Allah yang masih bisa kita ubah atau kita usahakan. Contohnya, ada anak yang bodoh, ya. Dia bisa pintar apa enggak? Bisa. Bisa. Bagaimana caranya? Dengan belajar. Nah, sampai di sini paham? Harus berusaha. Ya. Anak-anak, ada yang ditanyakan? Tidak. Paham semua? Jawab lagi. Kak Ainun, paham semua ya? Baik. Kalau begitu sekarang kita akan melakukan game ya. Game tentang pembelajaran kita pada siang hari ini. Biar anak tidak bosan, ya. Kita ice breaking lagi nih. Ice breaking lagi. Kalau Pak bilang tepuk 1 maka 1 ya. Kalau Pak bilang tepuk 2 maka kalau Pak bilang tepuk 3 maka yang salah nanti Pak suruh nyanyi di depan. Ayo. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, 1, 1. Salah semua nih. Kan Pak bilang tepuk 1 bukan 1. Kalau tidak ada tepuknya, tidak tepuk berarti. Ya, ulang ya, fokus ya. Tepuk 1. Tepuk 1. 1. Tepuk 1. Tepuk semangat. Oke.
sini perhatikan ya papannya, masih muter-muter. Kita mulai. Pak minta maju, Sipa. Tunjuk yang mana yang betul. Silakan Sipa maju, tunjuk. Ya, ayo. Yang betul adalah ya Islam. Ya, betul. Tepuk tangan. Ayo maju. Najwa. Ayo maju Najwa. Tunjuk. Oke. Ya, betul. Sekarang yang cowok Kiki, maju Kiki. Apa Ki? Aku membaca. Ayo Ki. Yang ini Pak. Nah. Baik, betul Kiki. Terus Pak minta maju Akila ya Akila. Susah ini Akila. Maju Akila. Ayo. Maju Akila. Ayo, sudah. Tuh ya. Ya, betul. Setelah itu kita melakukan kuis. Ayo Pak minta Aini maju. Ini terus ini. Tunjuk coba itu di mana? Ayo. Yang mana? Yang ungu. Tunjuk yang. Ayo. Yang ungu taruh di. Oke. Tuh, ya nanti kita lihat. Terus coba maju. Tunjuk taruh di mana? Nah, ini. Iya taruh di sini. Apa di sini? Ayo. Ini. Iya nih. Oke. Terus Pak Najwa maju. Najwa maju. Ya, mana Najwa? Ini taruh di sini. Sini Pak. Ini. Sini. Ini. Oh ini. Oke. Terus Sadid, maju Sadid. Ayo. Maju. Yang oh yang ini di sini. Nah sekarang baru Kiki maju. Ini maju kita ayo. Sudah tadi Kiki maju. Maju mana nih? Ini di sini. Oke akan kita tes ya. Ayo semuanya. Perhatikan. Kira-kira benar nggak jawaban kalian nih? Ya. 1, 2, 3. Berarti ada satu yang salah. 2 ya. Oke, tidak apa. Tepuk tangan untuk kita. Baik anak-anak. Tadi kita sudah menonton video pembelajaran. Terus Pak menanyakan dan juga berinteraksi dengan kalian. Lalu Pak mengajak kalian melakukan kuis ya semuanya. Dan sekarang Pak akan memberikan NKPD pada kalian untuk dikerjakan ya. Jadi di sini anak-anak Pak mohon untuk mengerjakan. Pak akan memberikan waktu 10 menit. Langsung baca ya. Bisa ya. Pak berikan NKPD ya. Ayo anak-anak, dikerjakan ya, dikerjakan dengan baik.
Jadi hari ini sedikit hujan, tidak apa-apa ya. Tidak melunturkan semangat kalian. Masih semangat? Masih. Kerjakan dengan baik ya. Pak, kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Bagi yang sudah, silakan dikumpul. Ya, Pak. Sudah, ayo. Dikumpul. Di depan saja. Baik anak-anak. Kalau sudah, nanti Pak ambil ya. Ada yang sudah? Oke. Sudah. Ini sudah ya? Sudah. Oke, sudah. Masih ada belum berarti ya? Ya, tidak apa-apa. Ya. Tadi enggak. Ini sudah. Ya. Ya, apa ya? Sudah. Sudah? Sudah. Ya, sini. Ini sudah. Kita kerjakan dulu ya. Sudah? Ya, ini Pak, ambil ya. Oke. Baik anak-anak, coba perhatikan semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD. Nah, kita sudah sampai ya di akhir dari pembelajaran ini. Jadi Pak minta anak-anak semuanya perhatikan kembali. Kita sedikit melakukan refleksi ya. Pak akan tekankan lagi, memberikan sedikit penguatan. Coba ada di sini yang bisa menjelaskan kembali apa yang sudah kita pelajari. Kita belajar tentang apa? Kodok dan kodar. Kodok. Kodar. Apa kodok itu? Kodok adalah tidak bisa dirubah. Ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Ada sejak zaman. Sedangkan kodar adalah kodar ketetapan Allah yang masih bisa dirubah, yang masih bisa kita usahakan. Contohnya gimana Ki? Kodar, ayo. Orang yang tidak terlalu pintar bisa menjadi pintar. 100. Ya, itu dia. Dan itu adalah takdir dari Allah. Dan kodar itu takdir apa bukan? Takdir. Ya. Paham? Baik. Semuanya Pak rasa sudah paham? Sekarang Pak akan menanyakan apa kesulitan kalian pada pembelajaran pada siang hari ini. Ada yang merasa kesulitan dengan materi yang Pak ajarkan? Ya. Paham semua? Ketika mengerjakan LKPD paham? Alhamdulillah. Apakah pembelajaran hari ini bermanfaat? Nah, Pak punya harapan untuk kalian ya. Pak akan berikan satu pesan terakhir, anak, di dalam dunia pendidikan itu yang Pak sampaikan dan Pak berikan itu adalah hanya sebuah teori dan juga materi. Di sini pesan Pak
bagaimana cara kalian bisa mengaplikasikan teori dan juga materi itu ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, Pak kasih contohnya. Ketika kita belajar tentang kodok dan kodar, maka bagaimana cara kita mengaplikasikannya? Di contoh kodar contohnya, orang yang tidak pintar bisa menjadi pintar karena dengan berusaha. Nah, itu harus kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian. Kira-kira bisa? Ya. Pak harap kalian bisa meningkat dalam segi keilmuan, dalam segi kebajikan, dan juga dalam hal-hal positif. Itu harapan Pak. Nah, setelah itu kita akan simpulkan, ya. Kita simpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Kesimpulannya adalah kodok itu adalah takdir yang bisa, yang tidak bisa, sedangkan kodar adalah takdir yang bisa, dan itu merupakan suatu takdir atau ketetapan dari Allah. Nah, anak-anak, mungkin pembelajaran hari ini Pak akan tutup. Jadi Pak minta ketua kelas untuk memimpin doa, ya, memimpin doa. Setelah itu kalian bisa pulang. Siapa doa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Siapa berdiri? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.